warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Fafiani, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Pertama-tama saya akan menjelaskan dan menjawab soal pertemuan 11 dengan materi analisa sensitivitas. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta rupiah. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%. Sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp10.000. Yang kedua, biaya variabel per unit sebesar Rp3.500. Yang ketiga, biaya tetap selain penyusutan sebesar Rp125 juta. Yang keempat, ada penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu, umur proyek 5 tahun. Yang kelima, pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan 1. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Kedua, penjualan naik 20% dan biaya tetap naik 15%. Dan biaya variabel naik 10%. Selanjutnya adalah jawabannya. Di tabel pertama ada invest awal di keadaan awal sebesar 500 juta rupiah, lalu penjualan naik 10% dan biaya variabel naik sebesar 500 juta rupiah. Lalu penjualan naik 20% di tabel B itu sebesar 500 juta rupiah tetap. Lalu di tabel selanjutnya ada penjualan 10.000 per 50.000 rupiah. 10.000 unit baik 50.000 rupiah. Lalu di keadaan awal sebesar 500 juta rupiah. Lalu di tabel berikutnya, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 550 juta rupiah. Lalu di tabel berikutnya, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 600 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada biaya variabel Rp3.500 per unit, yaitu di keadaan awal sebesar Rp35 juta, lalu naik di penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%, naik menjadi Rp42 juta. Lalu selanjutnya, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi Rp38 juta. Lalu di tabel selanjutnya, biaya tetap selain penyusutan. Di keadaan awal sebesar Rp125 juta, lalu di tabel selanjutnya penjualan naik 10% dan biaya variabel naik sebesar Rp125 juta, lalu selanjutnya di penjualan naik 20% dan biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%, naik sebesar Rp143.750.000. Lalu selanjutnya ada depresiasi. Di keadaan awal adalah 100 juta, lalu di penjualan naik juga tetap 100 juta rupiah, lalu selanjutnya juga tetap 100 juta rupiah.
Lalu di tabel selanjutnya ada laba sebelum pajak. Di keadaan awal sebesar 240 juta rupiah, lalu di penjualan naik 10% dan biaya variabel naik menjadi 283 juta rupiah. Lalu di penjualan naik 20% dan biaya tetap naik 15%, juga biaya variabel naik 10% naik menjadi 317.750.000 rupiah. Lalu di pajak 40%. Di keadaan awal ada 96 juta rupiah, lalu di penjualan naik, karena penjualan naik, lalu pajak naik menjadi 113 juta rupiah. Lalu di tabel selanjutnya lagi, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. Naik lagi menjadi 127.100.000 rupiah. Lalu selanjutnya, laba setelah pajak. Di keadaan awal ada di angka 144 juta rupiah. Lalu ke penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 169 juta rupiah. Naik lagi di penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10% menjadi 190.650.000 rupiah. Lalu selanjutnya, di tabel selanjutnya ada nilai kas masuk. Di keadaan awal sebesar 244 juta rupiah, lalu karena penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% naik menjadi 269 juta rupiah. Lalu selanjutnya, karena penjualan naik 20% dan biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi 290.650.000 rupiah. PV masuk di keadaan awal sebesar 780 juta rupiah, lalu di penjualan naik ini dihitung sebagai 863 juta rupiah. Di penjualan naik ini naik sebesar 929.789.000 rupiah. Lalu di NPVI sama dengan 17%, yaitu di keadaan awal sebesar 280 juta rupiah, lalu di tabel selanjutnya sebesar 363 juta rupiah, lalu di penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10% sebesar 429.789.350 rupiah. Lalu selanjutnya ada soal yang kedua. Saya mengambil dari pertemuan 15, yaitu biaya modal 1 dengan soal perusahaan cendana dalam membiayai proyek investasinya menggunakan beberapa sumber dana secara serentak. Jumlah dana dan biaya modal dana tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada obligasi senilai 400 juta rupiah dengan cost of capital senilai 21%. Lalu ada selanjutnya ada saham preferred dengan jumlah 300 juta rupiah dengan cost of capital 18%. Lalu ada saham biasa senilai 900 juta rupiah dengan cost of capital senilai 16%. Pajak 30 dengan pajak 30%, hitunglah biaya modal rata-rata tertimbang. Yaitu ada penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan tugas ini, maka langkah pertama adalah dengan menyesuaikan atas cost of capital dengan tingkat pajaknya. Yaitu cost of capital 21%, 1 diambil 0,3 sama dengan 0,147 sama dengan 14,7%. Setelah itu baru dihitung rata-rata tertimbang
sumber dananya. Yaitu ada di tabel sumber dana, obligasi dengan jumlah 400 juta rupiah dengan proporsi modal 25% dan cost of capital 14,7%, yaitu rata-ratanya senilai 3,675%. Lalu selanjutnya saham preference senilai 300 juta rupiah dengan proporsi modal 18,75% dengan cost of capital 18% dan rata-ratanya yaitu 3,375%. Lalu selanjutnya di saham biasa dengan jumlah sebesar 900 juta rupiah dengan proporsi modal 56,25%, yaitu cost of capitalnya 16% dengan rata-rata 9,000%, jadi 9,0%. Dengan jumlah dari obligasi sampai saham biasa senilai 1.600 juta rupiah dan rata-rata berjumlah 16,05%. Atau jika dihitung dalam nilai rupiah, yaitu cost of capitalnya senilai 58 juta rupiah di obligasi, lalu di saham preference senilai 54 juta rupiah senilai itu, lalu di saham biasa senilai 144 juta rupiah di cost of capital. Lalu jumlah cost of capitalnya yaitu 256.800.000 rupiah. Jadi biaya modal rata-rata WACC adalah 256.800.000 rupiah dibagi 1,600 juta rupiah dikali 100%, yaitu senilai 16,5%. Dari perhitungan tersebut, diperoleh biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 16,05%, yang artinya biaya modal ini dapat digunakan sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya suatu keputusan investasi atau sebagai offer. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Saya mengambil dari pertemuan 16 dengan materi biaya modal 2 dengan soal PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghasilkan dana 800 juta rupiah dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendapatan dana karakteristiknya adalah: yang pertama dari obligasi senilai 200 juta rupiah. Obligasi yang dikeluarkan dengan nominal sebesar 200.000 rupiah per lembar dengan harga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar dengan pajak 30%. Lalu yang kedua, saham preference nilai 160 juta rupiah. Saham preference dijual dengan harga 12.500 per lembar dan memberikan dividen tetap sebesar 1.800 rupiah per lembar dengan biaya emisi senilai 250 rupiah per lembar. Lalu yang ketiga, dari saham biasa senilai 440 juta rupiah. Saham ini laku dijual dengan harga pasar senilai 9.000 rupiah per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 rupiah per lembar dengan pertumbuhan 4%. Diminta menghitung biaya modal individual, lalu yang kedua menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Lalu yang pertama, saya akan menjawab menghitung biaya modal individual. Pertama ada biaya modal hutang obligasi, yaitu rumusnya KD sama dengan bunga 1 tahun, yaitu 200.000 rupiah dikali 20%, yaitu sama dengan 40.000 rupiah. Lalu KD sama dengan 1 tambah buka kurung N kurang NB tutup kurung dibagi N, yaitu buka kurung NB tambah N dibagi 2, yaitu
40.000 ditambah buka kurung 200.000 diambil 185.000 dibagi 5, dan 185.000 ditambah 200.000 dibagi 2 sama dengan 40.000 ditambah 3.000 dibagi 192.500 sama dengan 0,2234 atau 22,34%. Disesuaikan dengan tingkat pajak, KI sama dengan KD buka kurung 1 dikurang P sama dengan 0,2234 buka kurung 1 ambil 0,30 sama dengan 0,1564 atau 15,64%. Lalu selanjutnya kita menghitung biaya modal saham preferen dengan rumus KP bagi DP sama dengan 1.800 bagi 1.800 sama dengan 0,1469 dibulatkan menjadi 0,1470 atau 14,70%. PO sama dengan 12.500 diambil 250 yaitu 12.250 rupiah. Lalu selanjutnya kita menghitung biaya modal saham biasa. KE sama dengan buka kurung DI bagi PO tutup kurung tambah G sama dengan buka kurung 1.250 dibagi 9.000 ditambah 4% yaitu senilai 0,1389 ditambah 0,04 sama dengan 0,1789 atau senilai 17,89%. Lalu selanjutnya kita menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Di sumber dana ini di tabel yaitu obligasi dengan jumlah dana 200 juta rupiah yaitu proporsinya 25% dan biaya modal 15,64%, maka biaya tertimbangnya 3,41%. Lalu selanjutnya, saham preferen senilai 160 juta rupiah dengan proporsi 20% dan biaya modal 14,40%, maka biaya tertimbangnya senilai 2,44%. Lalu selanjutnya, saham biasa. Jumlah dananya ada 440 juta rupiah dengan proporsi 55% dan biaya modal 17,89%. Maka biaya tertimbangnya senilai 9,83%. Yaitu maka jumlah biaya rata-rata tertimbang, modal rata-rata tertimbang senilai 16,68%. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 yang saya ambil dari pertemuan 18 dengan materi manajemen keuangan internasional. Yaitu soal 1. Kurs spot untuk Luxembourg French yang dinyatakan dengan kuotasi Eropa adalah kurs BIT LF 35,37 per US dollar dan kurs AS sama dengan LF 35,85 per US dollar. Nyatakan kurs spot di atas dengan kuotasi cara Amerika. Jawab, kurs BIT sama dengan 0,0283 per LF, yaitu 1 dibagi 35,37, dan kurs AS sama dengan 0,0279 bagi LF, yaitu 1 dibagi 35,85. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.